Assalamualaikum Sobat Generation. Kembali lagi bersama saya Waalaikumsalam. di channel kesayangan kita, Fabulous Generation. Hari ini kita kedatangan tamu dari Pontianak. Mereka semua ada 4 siswa-siswi yang sedang sangat berbahagia, sudah lolos untuk SNMPTN, nggak perlu lagi menunggu kepastian UTBK kapan, nggak perlu lagi menunggu tentang jalur mandiri ada atau tidak ada, tapi sekarang tinggal mikir asrama atau kos-kosannya gimana. Udah tinggal enak mengikuti lebarannya. Dan di sini kita juga ditemani oleh Coach Billy seperti biasa. Di sini juga ada bintang tamu spesial yaitu Pak Samsul dan juga Pak Pak Tio ya panggilannya. Pak Tio, terima kasih sudah hadir juga. Pak Samsul dan Pak Tio adalah perwakilan dari Prima Agama yang ada di Pontianak. Yuk, apa panjang lebar, kita langsung mulai aja. Perkenalan diri dulu boleh ya, Dek ya? Mungkin mulai dari Dek Nazwa dulu deh. Ini, tapi Dek Nazwa beneran ya? Nggak ada ini, hubungan kerabat sama Najwa Shihab nggak ada ya? Bener ya? Nggak ada. Boleh, Dek Nazwa, boleh tolong perkenalan diri dulu. Namanya siapa, tinggalnya di mana, SMA-nya di mana, kemarin SNMPTN daftar kemana, dan ranking paralelnya keberapa? Monggo, silakan Dek Nazwa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nazwa Aleda Zahra. Aku tinggal di Kuburaya. Aku sekolah di MAN 2 Pontianak. Kemarin pas SNMPTN, aku daftar ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Pilihan pertamanya meteorologi terapan dan pilihan keduanya biokimia. Lalu pada saat rankingan paralel di sekolah, alhamdulillah aku ranking kedua. Wah, Aku sekarang diterima di pilihan pertama aku di SNMPTN Meteorologi Terapan IPB. keren, ranking paralel 2. SMA 2 itu favorit ya, Dek, Nazwa di sana? MAN 2. Oh, MAN 2. Ya. MAN 2 itu favorit ya di sana ya? Iya, alhamdulillah akreditasinya A. Favorit sekali. Tahun lalu banyak yang diterima di IPB, Dek, di Nazwa? Tahun lalu kalau kelas aku ada 3 orang juga yang keterima di IPB. Tahun ini ya, tahun ini juga 3 orang yang keterima di IPB. Alhamdulillah. Berarti semakin mengukuhkan jalur kuota ya, Pak Coach Billy ya. 3 dan 3. Siap. Kenapa ngambil meteorologi terapan, Dek? Suka ngeliat bintang atau meteor Jordan mungkin? Enggak? Pertama, aku suka pelajaran kimia. Sebenarnya lebih suka kimia fisik sih. Aku sukanya kimia fisik. Terus meteorologi itu kan ilmu cuaca yang mempelajari tentang cuaca dan atmosfer yang kaitannya juga ke kimia fisik. Dan di situ juga udah banyak senior di IPB. Jadi kalau misalnya anak cewek ke Jawa kan dari Kalimantan, orang tuanya pasti was-was gitu kan. Tapi karena udah ada senior, jadi orang tua juga lebih percaya buat ngelepasin. Makanya aku milih meteorologi IPB. Oh, siap. Tapi ini dari cara bicaranya kayaknya Dek Nazwa cukup aktif organisasi juga ya? Ada organisasi juga, Dek? Ada sih, aku pernah ikut OSIS, ROHIS, Forum Anak juga pernah. Masya Allah. Ranking 2, ikut OSIS, ROHIS, dan Forum Anak. Banyak banget ya. Multi-talent anak ini. Di OSIS sebagai apa, Dek? Departemen Pendidikan dan Kesenian. Ya, matur nuwun Dek Nazwa. Siapa ya? Dek Rizky dulu deh. Salam kenal Dek Rizky. Boleh Dek, perkenalan Dek Rizky. Silakan Dek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatur Rahman. Saya tinggalnya di Sintang. Sekolah saya berasal dari MAN 1 Sintang. Waktu SNMPTN saya mendaftar di pendidikan dokter dan juga pilihan keduanya yaitu sebagai geofisika waktu itu. Dan alhamdulillah ketika paralel saya peringkat pertama ketika di MAN 1 Sintang. Ini mah pinter-pinter semua Pak Samsul. Paralel 1, paralel 2. Di mana Dek keterimanya? Pilihan satunya di mana? Oh ya, di Universitas Tanjung Pura Pendidikan Dokter di Pontianak. Di Untan ya, di Untan Pendidikan Dokter. Ngulik Dek, kenapa pengen ngambil pendidikan dokter Dek? Background-nya apa Dek? Awalnya sih Pak ya, Mas, saya tuh mikirnya kalau misalnya dokter bisa bantu orang banyak. Dan juga ketika Mas Yoyo ngajarkan ke saya kalau misalnya dokter itu bisa sekalian berobat dan juga bisa sekalian untuk mendakwahkan agama saya kan. Nah, jadi
bisa untuk bantu-bantu lah. Jadi ada motivasi dalam diri saya sih sebenarnya seperti itu. Awalnya sih Mas ya, saya tuh nggak suka sama sekali dengan biologi. Saya kurang, saya lebih sukanya tuh di fisika. Karena waktu itu pun lomba fisika pernah juara 2, juara 1 ketika di kabupaten dengan provinsi. Jadi dokter tuh nggak ada ngambil fisikanya. Tapi karena memang ketika itu Mas Yo udah bilang katanya bisa sekalian bantu orang banyak dan juga bisa mendakwahkan, dan saya pun tertarik untuk ngambil kedokteran dan alhamdulillah keterima. Gitu. Ini merinding loh Pak Tio, sadis juga sampai ya. sadis keren. Jadi basisnya lebih kuat fisika, juara 2, juara 1 level kabupaten, tapi bisa pindah ke kedokteran karena tadi lebih ada unsur dakwahnya juga di sana ya. Iya. Dari Rizky aktif organisasi juga nih kayaknya ya. Iya Pak, alhamdulillah. Saya waktu itu pernah menjadi ketua OSIS di MAN 1 Sintang. Siap. Di MAN 1 ini? Iya. Ranking 1, ketua OSIS, juara fisika, ranking 2, juara 2 dan juara 1 kabupaten, banting setir ke kedokteran. Siap. Salam kenal dari Rizky. Insya Allah ke depannya lancar nih kayaknya nih. De Ayu dulu deh, De Ayu. Assalamualaikum De Ayu. Boleh diperkenalkan ya De Ayu? Oh iya, waalaikumsalam Mas. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ayu dari SMA Negeri 1 Sintang. Kemarin Ayu ngambil di pilihan satunya itu di UNY Pendidikan Fisika. Terus pilihan keduanya ngambil juga Pendidikan Fisika tapi di Universitas Tanjung Pura. Dan alhamdulillah kemarin keterimanya di pilihan 1 yang di UNY. Ayu sendiri di sekolah itu paralel 1. Masya Allah. Dan ya, kayak gitu Mas. Siap. Tapi, sorry, De Ayu, maaf, De Ayu ini umurnya berapa deh? Kayaknya masih sangat muda sekali. Udah 18 Mas. Oh, legal. Kirain ikutan percepatan jadi masih muda. Enggak Mas, udah 18. Siap. De Ayu, kenapa pengen ngambil fisika? Apalagi kan berarti ini ilmu murni ya? FMIPA ya kasarnya ya? Iya, tapi yang pendidikan fisikanya Mas, prodinya. Pendidikan fisika ya, pendidikan fisika. Oke. Latar belakangnya gimana, Dek? Kenapa pengen ngambil pendidikan fisika, Dek? Ayu pengen ngambil pendidikan fisika itu karena Ayu pengen jadi dosen, yang pertama. Jadi kan otomatis harus S1-nya pendidikan fisika, terus nanti S2-nya juga lanjutkan biar bisa jadi dosen. Dan kebetulan di SMA juga lumayan bisa lah pelajaran fisika, lumayan suka juga pelajaran fisika. Terus kenapa milihnya di UNY? Karena ada alumni juga, ada 2 orang yang udah di UNY, jadi akhirnya ngikut jejak alumni. Cakep. Ada 2 orang tadi ya yang masuk UNY? Ya, siap. Ada 2 orang. Tadi lupa di Rizky, ada yang masuk Untan nggak di Rizky tadi tahun lalu? Oh iya Mas, untuk yang kedokteran itu setiap tahunnya dari MAN 1 Sintang itu nerima 1 orang untuk SNMPTN. Dan tahun ini yang keterima cuma 1 juga? Iya Mas. Ranking 1, aman. Ranking 1, ketua OSIS, juara 2, juara 1, 3 kabupaten beres. Dek Kava, boleh Dek, silakan Dek, diperkenalkan Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kava Ramadhani, tinggalnya di Pontianak. Saya juga berasal sama seperti Nazwa dari MAN 2 Pontianak. Ya. Saya keterima di Universitas Tanjung Pura, pendidikan dokter. Siap. Kalau pilihan kedua kemana Dek kemarin? Agak lucu Mas. Jadi saya pilihan SNMPTN itu cuma 1 aja. Ini kenapa? Karena memang teman pengennya ke sana atau ya nggak berharap banyak di SNMPTN? Dari awal Mas, dari masuk SMA udah berharap banyak sama SNMPTN karena udah perjuangannya selama 3 tahun itu jaga nilai harus tetap stabil gitu kan. Dan lalu emang dari awal masuk SMA keinginan untuk masuk ke kedokteran itu tinggi sekali Mas. Lalu rasanya kalau nggak keterima di pilihan pertama kedokteran, lalu keterima di pilihan kedua itu nggak ikhlas gitu Mas rasanya Mas. Kurang ikhlas. Tapi nggak lebih baik misalkan ya? Lebih baik misalkan nggak keterima di SNMPTN, saya lanjut di SBMPTN aja.
Gitu, Keren. Mas. Nggak naruh PTN lain gitu dengan prodi yang sama? Enggak, karena alhamdulillah udah cocok dengan Untan, karena pun sama di Pontianak juga kan Mas, udah enak, nggak usah keluar gitu, nggak usah mikirin tempat kos, segala macam gitu. Nggak jauh dari orang tua juga. Siap. Wah, berarti nanti Dek Kava sama Dek Najwa nggak ketemuan lagi dong ya, Dek Najwa IPB? Apa, Mas? Enggak, cuma ngomong doang, nggak ketemuan. Ini berarti Dek Najwa sama Dek Kava satu. Iya, ranking paralelnya berapa Dek Kava? Ranking paralel saya 10, Mas. 10. Wih, canggih-canggih hari ini. 1, 10. Siap. Dek Kava tahun lalu ada yang ke Untan juga? Tahun lalu pas kakak kelas saya ada ke Untan kedokteran, tapi lewat SBMPTN, Mas. Oh, SN nggak ada sama sekali. Wah, Nggak cakep. ada. Tambah ngebuka jalur lagi nih Dek Kava. Insya Allah amal jariah ya Dek ya. Insya Allah, amin. Amin. Dek Kava ada aktif di luar akademik mungkin? Di SMA nggak ada, Mas, tapi di SMP ada. Cakep. SMP di mana Dek Di aktifnya? SMP jadi wakil ketua PMR sama wakil ketua Rohis, Mas. Siap. Berarti udah kenyang di SMP, di SMA pengen belajar gitu ya, fokus belajar. Di SMA fokus aja lah. Asik. Siap. Oke, adik-adik sekalian. Oh ya, mungkin Pak Samsul ada yang mau ditambahin nggak Pak Samsul tentang identitas anak-anak ini? Mungkin ada fakta-fakta unik yang belum diceritakan. Cukup mungkin Mas Yoyo mau nambah. Monggo, Mas, yang dari Sintang. Berarti panggilnya Pak Tio ya? Atau Pak Yoyo? Panggil Pak Yoyo ya panggilnya? Mas Yoyo. Mas Yoyo. Yoyo. Oke, saya nambahkan sedikit ya. Kalau untuk Rizky, karena Rizky itu ya bimbingan saya ya itu. Jadi pertama kali gabung sama Primagama itu dulu karena ikut program pendek gitu ya. Pas kelas 11. Nah, ikut program kelas pendek, habis ikut kelas pendeknya Primagama, ulangan kenaikan kelasnya itu matematika dapat 100. Pengalaman menariknya dari Rizky. Siap. Mas Kesat. Siap. Berarti, waduh hebat banget. By the way, Mas Yoyo, sorry Mas, ini agak sedikit side track lagi. Tadi kan memindahkan dari basisnya potensi fisika ke biologi nih si Dek Rizky. Orang tuanya nggak komplain atau gimana? Atau nggak kaget orang tuanya? Alhamdulillah orang tuanya juga ikut komunikasi aktif dengan saya. Jadi dipasrahkan, tolong anak saya diarahkan yang sesuai dengan potensi nilainya begitu. Karena pada saat itu saya memandang nilai biologi dia cukup tinggi walaupun dia suka di fisika, tapi nilai biologinya sangat tinggi. Dan begitu dianalisis, ya potensi masuk ke kedokterannya itu cukup tinggi. Siap adik-adik sekalian. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu ketika tanggal 8 April 2020 adik-adik menerima pengumuman ngelihat warna hijau, itu rasanya gimana dan lagi ngapain? Tolong diceritain, terutama habis itu ngobrol sama siapa. Monggo dari Dek Rizky dulu deh, silakan Dek Rizky. Oke, Mas, yang pertama tuh saya awalnya ya nunggu lah pastinya kan Mas, tapi kan waktu itu nunggunya jam 7, sedangkan ya pengumumannya itu sekitaran jam 12 sampai jam 1 itu pengumumannya. Nah, jadi waktu itu saya bincang-bincang dulu, kalau misalnya nggak lulus kedokteran, gimana, saya bincangnya sama ibu saya. Jadi gimana mah kalau misalnya nggak lulus kedokteran, apakah saya harus ngincar ke PTN lain atau malah nganokkan ke PTK-nya, ke perguruan tinggi kedinasan, karena saya kan juga pengennya jadi pilot Mas. Nah, intinya. Jadi ketika itu udah diomongkan, kalau misalnya nggak lolos ya udah nggak apa-apa, bukan rezeki kamu, pasti Allah nunjukkan jalan yang benar, kata mama kayak gitu. Tapi ketika jam 1, alhamdulillah tulisan waktu buka dan login ada warna hijaunya, saya langsung ngasih tahu ke ibu saya yang kebetulan itu baru selesai sholat, langsung pelukan lah kami dua gitu Mas, kami dua. Gitulah kira-kira ceritanya tuh. Jadi alhamdulillah langsung bersyukur gitulah. Sampai nangis terharu nggak dari Rizky? Ya rahasia lah tuh Mas. Berarti kalau laki-laki bilang rahasia itu artinya iya. Tapi rasanya, ibu gimana rasanya? Bangga banget. Kalau kalau ibu sih Mas, bisa dibilang kalau kedokteran tuh sangat-sangat sangat-sangat mendukung Mas, karena memang keluarga kami kan nggak ada yang basicnya kedokteran, dan ibu saya pun
di sekolah saya itu merupakan guru fisika, jadi nggak ada sama sekali basic kedokteran, biologi itu nggak ada sama sekali. Jadi ketika tahu anaknya masuk ke kedokteran tuh ya sangat bangga lah Mas. Ibaratnya ada yang beda gitu, ada yang buka jalur ke pekerjaan yang lain gitu, seperti itu. Jadi ibunya guru fisika, guru fisikanya di SMA-nya deh, enggak? Iya, di Man 1 Sintang juga. Siap. Menarik. Kalau Bapak gimana reaksinya, Dek Rizky? Kalau ayah mah ngikutin ibu aja Mas, dah. Simple. Ya, wes, siap. Makasih Dek Rizky. Dek Ayu gimana Dek pas satu pengumuman Dek? Jadi pas tanggal 8 April tuh, beberapa hari sebelumnya tuh Ayu udah galau duluan lah sebenarnya. Udah bimbang lah gimana kalau misalnya nggak lulus SN gitu kan. Tapi itu memang udah buat perencanaan juga. Jadi waktu kelas 12 semester 1, Ayu itu udah persiapan buat UTBK. Ayu udah ikut bimbel yang Primagama juga, yang khusus untuk UTBK. Ayu udah ikut. Jadi itu udah tahu sedikit lah, sedikit banyak tentang UTBK gitu. Jadi itu pas beberapa hari sebelum pengumuman SN, udah buat rencana kalau misalnya udah lulus SN, pengen jurusan ke ini, ke sini gitu. Udah diskusi sama orang tua juga. Terus pas hari hanya pas tanggal 8-nya itu pasti deg-degan kan Mas. Nah terus tuh udah bilang sama orang tua juga kalau misalnya udah lulus nanti minta dibeliin tambahan buku buat belajar UTBK karena waktu itu buku buat TPS-nya tuh masih kurang gitu Mas. Nah jadi tuh pas jam 1 habis sholat zuhur gitu kan. Nah pertamanya tuh belum mau buka karena masih takut gitu kan, belum mau buka. Terus tuh teman-teman udah pada heboh kan di grup kelas, nyuruh buka pengumuman SN-nya, udah di chat sana sini juga, disuruh ditanya lulus apa enggak. Jadi akhirnya berani buka dan alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Tadi lupa, tahun ini berapa Dek yang lolos Dek? Total kan Mas? Satu SMA. Ya. Ada 20-an, 26. Banyak ya, 26 yang lolos. Siap. Terus langsung cerita ke siapa Dek Ayu? Cerita ke Ibu? Bapak? Jadi tuh kan lewat laptop kan Mas. Jadi tuh pas buka nengoknya lulus ternyata tuh langsung kaget gitu. Refleks teriak gitu Mas. Lolos gitu kan. Terus akhirnya Ibu nyampe ke kamar ngeliat ternyata lulus. Jadi ya sama-sama senang gitu lah Mas. Siap. Menarik ya. Rankingnya tinggi, tapi masih ada rasa gugup-gugup juga ya ternyata ya. Iya, benar. Sering juga, Mas. Tetap nggak hilang. Dek Kava, gimana Dek Kava? Ceritanya Dek Kava. Dari sebelum tanggal 8 tuh, Mas, emang udah deg-degan terus. Udah deg-degan terus, karena pilihan saya kan juga cuma satu kan. Cuma satu. Kalau nggak lolos, ya udah berarti saya SBMPTN. Begitu jam 1 itu setelah sholat zuhur sama ibu saya duduk itu di musola rumah nunggu pengumuman. Lalu ibu saya bilang, udah nggak apa-apa kalau emang nggak lulus berarti bukan rezekinya ada di jalan lain. Oh ya udahlah. Tapi di itu udah dikasih nasihat gitu pun masih tetap deg-degan gitu Mas. Takut gitu nggak lulus. Kalau nggak lulus ini berarti UTBK. Sedangkan UTBK itu menurut saya itu sulit gitu. Untuk belajarnya aja banyak UTBK gitu kan. Dan pasti sulit. Jadi begitu saya buka jam 1 itu, begitu buka saya nggak baca apa-apa, yang cuma saya lihat tuh cuma warna hijau. Kayak warna hijau itu langsung HP itu saya lempar Mas. Lempar di kasur. HP saya lempar, lalu saya peluk ibu saya, bilang saya lulus. Lalu ada kakak saya, nggak percaya gitu kan. Beneran nggak nih lulusnya nih? Dicek sama dia, dilihatin satu-satu. Bener nggak nih? Soalnya sebelum pengumuman tuh Mas, jam 1 itu tuh, sekitaran jam 11 tuh, ada dapat kabar dari teman. Katanya kalau bukanya dari jam 1 sampai jam 5 gitu tuh, servernya tuh rame. Jadi misalkan kita buka lagi malam, bisa-bisa yang dari siang tuh warnanya hijau dan bilang lulus, malam tuh bisa nggak lulus. Oh, itu deg-degan Mas. Usil. Dari jam 1 sampai jam 5 itu tuh ngebukain itu terus. Saking takutnya berubah warnanya itu. Loh, Dek Kava nggak tahu. Itu kan tanggal 1 Mei juga berubah Dek Kava. Jangan-jangan sekarang berubah jadi merah.
Baik kok, cek. Kak Mas udah daftar Mas, udah resmi. Udah bayar. Siap. Reaksi Ibu gimana reaksi Ibu? Ya di situ sama-sama nangis lah Mas, udah bangga juga gitu kan, senang pastinya. Wah, ini laki-laki pertama yang mengakui nangis Coach Billy dari semua laki-laki yang kita interview. Iya. Apa Mas, manusiawi. Yang paling nyerempet teman dari Rizky doang bilang rahasia. Yang lainnya pada bilang enggak. Siap. Itu tapi tadi ngebanting HP memang modus buat dapat HP baru atau gimana, Dek? Kaget Mas, bantingnya juga di kasur, kalau banting di lantai hancur. Mau di kasur tau bantingnya. Siap. Dan Nazwa gimana, Dek? Ceritanya, Dek? Nah, kalau aku kan di sekolah termasuk tim Olimpiade Kimia gitu kan. Jadi aku tuh dekat dengan guru kimia aku. Sebelum-sebelumnya tuh, sebelum tanggal 8 tuh, guru kimia aku bilang, kayaknya ini ibu ada perasaan lah kamu pasti keterima gitu. Udah dibilang kayak gitu pun tetap deg-degan sih. Sama kayak Ayu, aku juga persiapan UTBK kan, soalnya kata kakak kelas aku jangan berharap terlalu tinggi sama SN, persiapan juga UTBK. Jadi aku juga ikut tuh TO-nya Primagama, Fabulous, dan lain-lain gitu. Terus pas tanggal 8 itu kan, pertama dari pagi itu sebenarnya deg-degan. Cuman nggak mau diliatin sama orang gitu. Jadi aku pas waktu kawan-kawan aku ngecek jam 1 itu aku nggak mau ngecek. Aku nggak tahu lah ngapain tuh. Pokoknya nggak mau pegang HP. Terus pas udah jam 2 gitu kan. Pas udah jam 2 tuh aku buka HP, beraniin diri buka HP. Terus kawan-kawan aku udah pada nanya, gimana, lulus nggak? Sabar lah lo, aku bilang kan aku belum ngecek. Takut soalnya. Terus aku di rumah sendiri kan. Terus aku ngecek, rupanya lolos. Aku bilang lah tuh di grup keluarga, aku lolos kan. Terus disuruh ke rumah nenek, soalnya lagi pada ke rumah nenek kan. Aku sana, terus bilang lah ke keluarga aku lolos. Respon orang tua sih cuman nangis sih. Aku juga nangis, soalnya berarti anak cewek harus pergi ke Jawa tuh kan agak berat buat mama sendiri gitu. Siap, tapi kan ada kakak kelas ya di Nazwa ya? Iya, ada kakak kelas di sana. Siap, berarti ini kan Dek Nazwa sama Dek Kava kan satu sekolahan. Yang tahu duluan lolos Dek Kava duluan ya berarti? Dek Kava tahu duluan terus bilang, Dek Nazwa, lolos nggak dulu? Saya tahu duluan Mas, lalu ngechat Nazwa tuh, nanya lulus atau enggak. Baru lah. Oke, tanpa ditanya semakin terkuat, nggak apa-apa. Siap. Dek Nazwa, ini Olimpiade Fisika, kimia juga? Iya, kimia. Oh, siap. Gimana hasilnya? Alhamdulillah pernah juara 1, juara 2 juga pernah, di kabupaten, provinsi juga pernah, alhamdulillah. Di provinsi gimana hasilnya? Di provinsi kemarin masuk jatuh di babak mana ya? Oh, LCC tentang kimia gitu. Jatuh di 9 besar. Ya, berarti Dek Nazwa memang sukanya di kimia ya. Tadi meteorologi terapan pun juga karena kimia. Sama kayak Dek Ayu, fisika. Ini yang anomali Dek Rizky. Ini menarik ini. Pak, Mas Yoyo-nya keren, Mas Yoyo. Keren. Yap, adik-adik sekalian, sekarang kita mohon izin buat buka rapotnya, boleh ya? Di-share ke teman-teman sekalian, boleh ya? Oh iya. Ya, monggo Coach Willy. Silakan Coach Willy. Dianalisa. Makasih Mas Risat. Oke, selamat buat adik-adik semua atas prestasinya sudah diterima di PTN yang diberikan. Mungkin catatannya satu Mas Risat, ini nanti judulnya edisi penuh bintang yang kedua. Ya, kemarin kita punya edisi penuh bintang waktu sama adik-adik dari Lampung. Ya, ada yang ITB, kemudian ranking, ada juara Olimpiade dan seterusnya. Ini pun kita juga dapat edisi bintang juga, jadi juara Olimpiade dan seterusnya. Itu catatan pertama. Catatan kedua untuk Rizky, karena saya juga penggemar fisika. Jadi dokter saya yakin nanti garansinya 1, kalau nyuntik itu nanti mesti nggak sakit. Karena dihitung sudut elevasinya dulu, jadi kemiringannya dihitung, supaya nanti bisa maksimal berarti harus 30 derajat. Dihitung 30 biar nggak sakit. Masih nggak sakit. Jadi ini menarik sih Mas. Jadi sebenarnya kalau nggak usah bahas rapot nggak ada masalah, udah ketahuan rankingnya 10 besar, ranking 1, ranking 2. Nggak usah bahas rapot ini sebenarnya. Tapi kalau
kalau mau ngelihat juga ini buat pemberdaraannya adik-adik kelas nanti yang dari Kalimantan, yang pingin ke Jawa, yang pingin masuk ke kedokteran, kira-kira nilainya harus kayak apa. Oke, kita coba lihat saja ini. Udah dikasih sama Mas Samsul, Coach Billy, jadi kita lihat yang Naswa dulu ya, yang ranking 2. Oke, ranking 2. Ranking satunya diterima di mana, Nak? Ranking satunya malah nggak keterima, soalnya dia cobanya di Unpad kan, FK kedokteran. Itu tuh nggak ada senior di sana setahu saya. Terus, dia punya sertifikat nggak? Punya sih lebih banyak. Sebenarnya dari saya, cuman itulah belum rezeki kayaknya. Jadi nggak ada garansi Mas Rizat kalau ranking 1 itu mesti diterima ya. Kejadiannya seperti itu. Oke deh, jadi Olimpiade Kimia ngambilnya meteorologi, kaitannya juga kimia dan fisika. Nilai basicnya cukup kuat, cenderung naik, nggak ada masalah. Kalau tadi ngomong saya senang kimia, ya terbukti memang nilainya kimia ya paling maksimal, paling tinggi dan seterusnya. Jadi secara konstruksi nilai, kemudian secara pemilihan jurusan memang tidak ada pengingkaran. Jadi ya sudah. Dan kakak kelas di IPB ada yang meteorologi juga? Ada. Ada. Oke, berarti datanya udah lengkap. Sertifikat yang dimasukkan apa itu? Olimpiade kimianya itu? Yang pertama tuh Olimpiade Kimia yang saya masukkan tuh KSM juara 1 tingkat kota. Terasa ya. Lalu KSM juara 2 tingkat kota 2 tahun berturut-turut gitu kan. Sama lomba bidang sains kimia yang itu juara yang di provinsi 27 besar sama 9 besar. Oke. Jadi lengkap Mas wes datanya. Jadi rapotnya dukung, kakak kelasnya dukung, kemudian sertifikatnya dukung. Berarti sebenarnya tidak harus deg-degan kalau ini berarti sudah peran konselornya udah bener. Ini Mas Samsul kan yang ngonsis ya sudahlah, pakemnya udah bener, nggak ada masalah. Siapapun adik kelas nanti yang kepingin kayak Kak Najwa ya sudah, berarti Anda bisa linear ke situ. Apalagi kalau sekolahnya sama dari Mandua Pontianak, Anda bisa langsung ngikuti Kak Najwa. Oke, itu sih kalau Najwa rapotnya nggak perlu didiskusikan ya, karena memang ranking anak hebat gitu kan. Oke. Dek, tapi itu semester 1 ke semester 2 kenapa naik jauh, Dek? Ada apa, Dek, tiba-tiba, Dek? Semester 1 kurang fokus atau memang tiba-tiba semester 2 suka kimia tiba-tiba? Sebenarnya aku suka kimia dari kelas 1 sih semester awal, cuman pas semester awal tuh aku lebih itu kan ke organisasi, kayak mau ikut tes LCC 4 pilar juga. Pas udah semester 2 baru aku ditarik gabung ke tim kimia, makanya aku jadi lebih fokus ke kimianya. Siap. Atau mungkin karena SMA itu kan baru kenal kimia Mas, sehingga di awal-awal ini kan baru adaptasi ya, di SMP kan belum ada kimia banget, sehingga ketika masuk di sini adaptasi, begitu dapat moods-nya langsung bisa touch naik gitu. Iya. Itu sih kelihatannya. Kayaknya juga baru kenalan sama Dekava nih, pokoknya semua salahnya Dekava semuanya. Nah, maka kita lihat nilainya Kava, apakah Kava support nilai kimia juga gitu. Kava mah anak biologi. Kava anak biologi. Iya sih. Jadi sadis. Ini ya memang kalau kemudian anak biologi ya bener anak biologi, karena memang nilainya ya nilai biologi banget. Makanya pede banget tadi ngomong bahwa saya cuma milih 1 gitu loh. Saya cuma milih 1 dan itu pilihannya jatuh di pendidikan dokter, dan kebetulan memang nilai biologinya boleh dikatakan ya nyari sempurna lah, naik meskipun ini sempat turun, meskipun nggak terlalu signifikan gitu kan. Ini mungkin awal pendekatan ini Mas, jadi iya bisa jadi sehingga ada sedikit kekacauan. Itu ada kata guru saya ada salah nilai Mas. Iya Kava Mas. Berapologi ya salah nilai, dan di sini ada harusnya 9. Soalnya saat itu tuh PPL yang ngajar Mas, guru PPL kan. Nah, guru PPL itu ada salah masukin nilai. Oke. Coba ribut saya Mas sama guru PPL-nya. Guru PPL-nya laki apa perempuan, Kava? Perempuan, Mas. Perempuan. Oke lah. Jadi salah nilai mungkin dia
agak grogi lihat kamu karena kamu gantengnya kelewatan. Jadi ini kayaknya. Oke sih, sebenarnya ini banyak guru ya, saya sendiri. Oke, jadi secara nilai sih tidak ada masalah karena biologi dan kimianya juga pun cukup mendukung. Kalau boleh dikatakan kimia nggak naik tapi relatif stabil gitu kan, berusaha untuk ada di rata-rata 83 kurang lebih, tapi alhamdulillah bisa diterima. Tapi yang saya justru tertarik itu adalah kelihatannya bahasa Inggrisnya bagus ini Kava ini. Ada prestasi di bahasa Inggris. Kenapa, Mas? Ada prestasi di bahasa Inggris? Nggak ada, tapi emang suka sama bahasa Inggris. Suka sama bahasa Inggris. Nah, keren ini berarti. Apa ya, sangat mendukung, apalagi nanti apa buku-buku ajar di kedokteran juga apa basicnya juga banyak bahasa Inggris ya. Jadi lebih gampang ini nanti. Oke. Sip lah. Jadi tidak ada masalah juga. Tadi dari MAN 2 Pontianak yang diterima tahun ini berapa orang ke SNMPTN? Sekitaran 24, Mas. 24. 24. 24. 24. Ranking 1-nya lepas. Ranking 3-nya dapat nggak? Dapat. Dapat ya, Mas? Dapat. 1 sampai 10 yang lepas? Kurang tahu tuh, Mas. Yang jelas ranking 1-nya lepas ya? Iya. Kasihan ya. Jadi kalau gitu kan juga kasihan. Putra apa putri, Nak? Putra. Kawan tim kimia juga sama kayak saya. Ya, insya Allah nanti UTBK-nya diterima. Amin ya, kita doakan juga. Oke. Lanjut, ini yang Sintang sekarang. Nah, ini yang kita nanti coba perkaya ya di konten ini ya. Ini Kava, itu rankingnya 10. Jadi adik-adik Smart Generation semua, kakak Kava ini rankingnya 10. Struktur nilai biologinya dimulai dari 83, kemudian sampai 92. Diterima di Untan Pendidikan Dokter. Sekarang kita lihat dari sekolah yang lain, yang sama-sama MAN tapi di Sintang itu ada kakak Rizky gitu kan ya. Rankingnya kita lihat ranking 1, struktur nilainya nih semuanya di atas 90. Nah, ini nggak tahu di kemarin itu di Untan daya tampung SN-nya bisa jadi kalau 10 orang ya Rizky mungkin yang ranking 1-nya karena nilainya 9 semua ini. Jadi biologinya untuk pendidikan dokternya cukup benar menonjol, benar kata Kak Yoyo tadi bahwa ya sudah biologinya cukup bagus, pun fisikanya sebenarnya juga sama, cenderung nilainya juga naik, bahkan ini mentok 99. Meskipun saya nggak boleh seudon gitu kan. Bukan wali kelas ya Ibu ya. Bukan. Gitu kan ya, ini 99 ya. Secara struktur nilai karena ranking 1 ya tentulah sama kayak waktu kita dapat di MAN model Medan itu kan juga nilai di atas 9 semua rata-rata dan juga diterima di pendidikan dokter sama. Jadi boleh dikata anak-anak yang ya sudah kalau punya struktur nilai dari semester 1 untuk kimia dan biologinya insya Allah 9, tetap acuannya di ranking 1 nilainya bagus, ya bolehlah ke kedokteran, tapi tadi jangan menghindarkan yang namanya kakak kelas. Nanti takutnya kayak yang kasus MAN 2 tadi, bahwa ranking 1-nya ke Pajajaran, padahal kakak kelas tidak ada yang pendidikan dokter Pajajaran. Itu juga jadi handicap, jadi catatan buat semua Smart Generation. Ini saya sih nggak terlalu berat untuk sesi yang ini, karena rapotnya bagus-bagus ceritanya, nggak ada masalah. Ini pun yang terakhir, Adik Aprilia, cita-citanya jadi dosen. Dosen itu kalau bahasa Jawanya nggak enak loh. Aprilia ngerti bahasa Jawa nggak, Nak? Enggak, sedikit ya. Mas Samsul itu ngerti. Dosen itu dodol sendok ya. Jualan sendok. Jualan sendok. Ya. Enggak, bener. Guru lah. Enggak ada maksud menyinggung Bapak Ibu dosen ya. Jadi mulia jadi dosen, berbagi ilmu, struktur nilai fisikanya cenderung naik, hobi banget fisika, padahal fisika itu pelajaran sulit. Ada yang ngomong masuk di kantor itu masuknya susah keluarnya. Semoga nanti Adik Aprilia merubah itu, Adik Ayu merubah itu, bisa 3,5 tahun lulus. Amin. Gitu ya. Okay. Rankingnya ranking 1, tapi juga deg-degan. Padahal sebenarnya semua data mendukung. Ini penegasan sajalah ke semua Smart Generation. Pokok 3 faktor itu didapat, insya Allah aman. Apa itu? Ranking dapat, kemudian kakak kelas ada, kemudian yang ranking dapat, kakak kelas ada, satu lagi portofolio. apa? Prestasi.
Sertifikat ya. Kalau apa 3 itu struktur ada, maka kemudian insya Allah lah Anda boleh sedikit berbahagia sebelum tanggal pengumuman, nggak usah deg-degan, gitu kan ya. Ayu ada prestasi juga kan? Ikut lomba-lomba juga kan? Ada, Mas. Nah, itu sebenarnya dari 4 siswa ini nggak usah deg-degan gitu loh. Nggak usah deg-degan karena memang semuanya mendukung. Jadi kalau mau ngomong rapot hari ini hanya sifatnya informasi, nggak ada yang dianalisa, nggak ada nilai yang naik turun kayak sebelum-sebelumnya, nggak ada yang beranomali dan seterusnya, semuanya anak-anak hebat lah. Itu sih Mas dari saya. Monggo saya kembalikan ke Mas Risat. Yang menarik berarti di sini Dek-Kava ya. Dek-Kava tahun lalu tidak ada yang lolos SNMPTN ke Untan. Sertifikat nggak masukin ya Dek-Kava ya? Masuk. Masuk. Ada sertifikat apa Dek masukannya Dek? Sertifikat OSN juara biologi di kota juara 3. KSM biologi juara 1. Anak biologi. Sama lomba cerdas cermat pertanian juara 3 provinsi, Mas. Oh, udah semuanya dukung toh berarti kan 3 poinnya. Ini edisi penuh bintang deh. Edisi penuh bintang. Jadi nanti buat perang bintang antara Lampung sama Pontianak. Oh, benar. Kayaknya ada satu lagi sertifikat yang tadi belum disebutin tuh, sertifikat kepemilikan hati. Iya. Tapi nggak usah dibahas. Siap. Berarti Dek-Kava sudah lengkap ya dari secara prestasi. Tadi walaupun nggak ada SNMPTN, kakak kelasnya lolos di Untan, tapi kakak sudah sangat mendukung sekali. Siap. Sertifikatnya juara 2 itu tadi kota dan seterusnya. Masalah itu hebat banget Dek-Kava. Itu niat semangat belajarnya dari mana tuh Dek-Kava? Emang diniatin dari awal suka biologi banget atau gimana Dek-Kava? Ya Mas, dari SD udah ikut Olimpiade biologi. SD. Dari SD Mas. Ya, cakep. Oke, ini nggak komen. Beda. Kalau di Nazwa, berarti tadi sertifikatnya tadi di organisasi ada ya tadi OSIS gitu-gitu ya, Dek ya. Kalau yang yang akademik tadi yang Olimpiade Kimia ya. Iya. Siap. Kalau di Ayu tadi sertifikatnya apa aja di Ayu? Kemarin Ayu ngelampirin OSK yang TIK tapi OSK TIK juara 3 kemarin. Terus ada ikut event matematika dari Untan, sama ngelampirin itu juga sertifikat apa namanya debat bahasa Inggris Mas. Debat bahasa Inggris. Wah. Ya. Kok nggak kelihatan ya, tapi hebat. Boleh dicoba. Ada 2 orang tuh yang bahasa Inggrisnya expand. Coba Mas. tapi itu backgroundnya gimana Dek? Emang suka bahasa Inggris atau gimana? Kan bukan suka juga sih Mas, tapi dari kecil tuh memang udah diajarin sama bahasa Inggris, udah dekat gitu sama bahasa Inggris karena ayah juga guru bahasa Inggris. Terus dari SD belajar bahasa Inggris juga, tapi tuh lebih buat ujian ya Mas, enggak mikir-mikir kayak buat fluent gitu enggak, terus tuh buat ngomong juga enggak sama sekali sampai SMP. Dan SMP juga alhamdulillah pernah ikut lomba-lomba yang berkaitan sama bahasa Inggris. Jadi ya gitu. Jadi pas SMP tuh ikut lomba bahasa Inggris gitu kan. Nah, alhamdulillah menang. Nah, jurinya tuh ternyata guru bahasa Inggris di SMA 1. Jadi akhirnya udah langsung rekrut gitu buat debat. Siap. Jadi dulu di Ayu baca Harry Potter bahasa Inggris ya dia? Enggak. Nonton filmnya Jawa. Kirain bahasa Inggris susah ya. Siap. Dek Rizky berarti sertifikatnya ketua OSIS, tadi Olimpiade juga dimasukin. Ada untuk yang Olimpiade Fisika Mas, saya nggak sama sekali masukin semuanya nggak ada yang saya mau masukin untuk yang fisika. Karena waktu saya ngelihat di YouTube tuh katanya kalau misalnya yang fisika nggak ada ngaruhnya Mas. Jadi saya ambillah untuk yang lain karena saya waktu itu ikut yang kimia juga tapi nggak sampai provinsi, waktu itu cuma juara 5 kalau nggak salah sama Olimpiade Sains Kesehatan karena yang di Sains Kesehatan tuh guru-guru milih siapa yang bisa pergi ke Pontianak langsung tanpa pakai tes. Jadi saya dipilih sama kawan saya. Jadi waktu itu jadi itulah 3 sertifikat itulah OSK, kimia sama ketua OSIS. Cakep. Walaupun itu kalau bahasa Jawanya ngasih
ngasih apa ya, ngasih kelonggaran, ngasih Ngepur. relaksasi. Ada fisikanya dimasukkan nggak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya tidak paralel pun itu tetap akan memberikan nilai tambah, apalagi tadi tingkatannya juga sudah tinggi sekali. Baik adik-adik sekalian, sorry kita lupa dari Pak Yoyo sama Pak Samsul, ada yang mau ditambahkan nggak nih ketika proses konsultasi? Monggo Mas Yoyo, yang sering konsultasi Mas Yoyo. Kalau saya, karena saya lebih cenderung dengan Mas Bahar itu, kalau Mbak Dik Naswa ya sama Kafa itu kan ngobrolnya dengan Mas Bahar, tim akademik saya. Mas Bahar. Tapi yang menarik Mas Rizat ya. Terus terang hari ini ya dengan event kayak gini saya dapat input bahwa banyak bintang di Pontianak gitu loh. Nah, sehingga kemarin kan yang satu event kita dengan adik-adik kelas 11 itu baru yang tampil Ayu ya. Baru Ayu sepotong cerita ke adik-adik. Nah, nanti dengan ini nanti insya Allah lah bulan Juli kita sudah mulai gelar event kita untuk adik-adik, barangkali Naswa, Kafa, Rizky dan Ayu kembali lah bercerita ke adik-adik itu. Dan ternyata ya dari inilah saya baru tahu Mas ada banyak bintang gitu. Kita berhasil ngulik-ngulik berarti ya. Dari Mas Yoyo ada info nggak Mas Yoyo ketika proses konsultasi Mas Yoyo? Oke, kalau dari saya tahu alasan kenapa Ayu itu grogi banget gitu, deg-degan banget. Karena sebelumnya itu kakak kelasnya itu juara umum ya, juara satu paralel SMA 1 itu gagal di SNMPTN gitu ceritanya. Tapi nggak bimbel Primagama ya Mas Yoyo? Enggak, dia nggak bimbel Primagama. Ya dong, penegasan lagi. Sempat saya tawarin, tapi nggak mau gitu. Diskon khusus tuh Mas ya. Rugi sendiri Mas. Jadi memang kalau waktu konsultasi untuk SNMPTN kemarin, Ayu itu yang paling rajin konsultasi dan yang paling rajin nyibukkan saya pokoknya. Yang buat saya sibuk ya Ayu gitu. Karena berulang kali melihat data gitu. Jadi poinnya kalau belajar dari apa yang diceritakan adik-adik tentang kakak kelasnya yang gagal di SNMPTN, juga tentang temannya yang gagal di SNMPTN padahal itu juara umum. Jadi poin yang perlu saya tambahkan barangkali ketika mendaftar SNMPTN itu dibutuhkan data, Mas Rizat. Jadi harus berbasis data yang cukup. Nah, dan alhamdulillah di Primagama itu datanya cukup gitu. Itu poin yang ingin saya tambahkan barangkali. Alhamdulillah. Berarti Ayu ini serajin apa Mas Yoyo? Apakah tiap minggu, bahkan tiap hari, terutama menjelang penutupan ya, menjelang penutupan pendaftaran? Iya, betul, menjelang penutupan pendaftaran. Itu kalau hari ini datang, besoknya datang lagi, pulang sekolah langsung itu, masih pakai baju sekolah. Siap. Tapi ini ada sudut pandang yang menarik, Dek Nazwa. Dek Nazwa kan kayaknya dekat banget sama yang ranking 1 ya. Itu kan ranking 1 tidak diterima menjadi sorotan satu sekolah, itu psikologisnya dia gimana, Dek Nazwa? Dia langsung belajar sih, soalnya anaknya emang rajin. Terus kakak-kakak kelas yang lain kan yang dari tim Olimpiade Kimia yang tahun lalu juga tuh bilang enggak, jalan tuh bukan cuma SN katanya kayak gitu. Soalnya kakak-kakak yang lain pun ada yang enggak diterima SN-nya, tapi waktu SBM atau mandiri malah keterima. Siap. Gitu. Berarti secara semangat nggak terlalu down banget ya, tapi udah bisa naik lagi ya, Dek Nazwa ya? Iya sih. Monggo Dek, misalnya dia butuh pendampingan, kita siap membantu insya Allah buat UTBK. Bukan kita, Mbak Samsul, kok kita? Aku kan cuma YouTuber di sini. Siap. Kita masuk ke segmen berikutnya. Adik-adik sekalian, boleh dong tolong kasih motivasi dan kiat-kiat tips and trick ke semua yang nonton. Gimana sih SNM, cara untuk membesarkan peluang masuk SNMPTN, terutama yang untuk tahun-tahun depan. Mulai dari Ayu dulu deh. Monggo Ayu. Mau bahasa Inggris boleh, bahasa Rusia boleh. Bahasa Indonesia aja, Mas. Jadi kalau dari Ayu sih memang harus rajin belajar sih, Mas, dari kelas 10. Harus usaha, harus udah tahu kuliahnya tuh mau ambil apa, jurusan mana, di univ apa gitu tuh harus udah tahu. Jadi bisa dimaksimalkan peluangnya. Kan kalau misalnya kayak Ayu mau ambil pendidikan fisika kan harus nilainya yang bagus kan matematika sama fisika.
Nah, jadi tuh dari kelas 10 memang udah buat strategi gitu harusnya. Harusnya udah buat strategi kayak nilai fisikanya, matematikanya targetnya berapa. Usahakan jangan sampai turun juga. Terus apalagi kalau misalnya udah mau mendekati kelas 12, ya daftar-daftarlah bimbel gitu. Kan bimbel juga punya data gitu kan tentang SNMPTN. Jadi ya itu aja sih Mas. Tips dari Ayu. Ya, Dek, Ayu join Primagama dari kelas berapa, Dek? Maaf, Dek. Kelas 11, Mas. Kelas 11, siap. Dek Kava, silakan Dek Kava, silakan Dek. Tipsnya Mas, salah satunya masuk Primagama. Waduh. Ini Banget. Pak Samsul udah ngasih ini ya, ngasih arahan dulu nih kayaknya harus ngomong gini. Oke. Lalu Mas untuk yang kedua tuh saya Mas, prinsip saya kalau mau punya sesuatu keinginan tuh kuatkan hubungan dengan Tuhan Mas. Wis. Siap. Berhenti pacaran ya Mas, mau dekat UN. Diputuskannya cewek. Semakin memperjelas ini. Kena putusin. Semakin memperjelas. Enggak Mas, itu kawan ja. Kawan ya Mas. Oh iya. Wajar lah anak SMA. Iya. Suara. Enggak, kita nggak menghakimi. Nazwa suka menghakimi Mas. Enggak. Ini pertama kalinya di episode ini ada yang berantem. Monggo, silakan Dek Kava, dilanjutkan Dek Kava. Lalu yang ketiga Mas, emang betul jaga nilai dari kelas 10 itu. Yang paling anu. Lalu kalau untuk ada kesempatan untuk ikut lomba itu ikut aja, terserah lomba apa. Ikut ya. Siap. Dek Kava join Primagama dari kelas berapa, Dek? Kelas 11 juga Mas. 11 juga, siap. Dek Rizky, silakan Dek Rizky. Oke, baik Mas. Untuk yang dikatakan sama Kava benar. Yang pertama memang masuk di Primagama. Karena ya gara-gara saya masuk di Primagama itulah Mas, saya punya pikiran kalau misalnya nilai itu penting. Itulah Mas. Waktu saya kelas 2 semester 1, itu kan saya belum masuk. Saya masuknya waktu kelas 12. Waktu kelas 11 semester 1, saya nengok kalau misalnya nilai saya itu turun drastis. Turun sangat-sangat drastis. Gara-gara waktu itu masih sangat sibuk kan dengan OSIS, harus rapat dengan guru dan segala macam, harus ngatur-ngatur prokja. Dan akhirnya setelah itu punya pikiran, kawan saya waktu itu, Gaza bilang, kalau misalnya aku les di Primagama, kata dia kayak gitu. Jadi saya punya saya sharing lah ke orang tua saya, Ma, Gaza les di Primagama, saya perlu les enggak katanya. Terserah kamu katanya, kamu yang perlu nilai katanya gitu kan. Akhirnya saya ngerenung lah malam itu kan, perlu enggak les ya? Ya, perlu enggak les kira-kira. Akhirnya ketika kelas 12, saya ngecek lah gimana sih cara pembelajaran di Primagama ketika Mas Yo ngasih kelas pendek gitu. Ternyata semua soal itu dibahas tuntas, Mas. Maka itulah yang mengakibatkan saya bisa dapat 100 waktu nilai matematika tuh. Nah, itu dia, makanya waktu itu langsung saya bilang, Ma, langsung Ma daftar Ma. Lagian kalau misalnya daftar awal dapat diskon. Gas. Itu betul. Nah, itulah Mas, itu saya betul. langsung gas. Tapi ya itulah, gara-gara intinya awalnya tuh dari Primagama, yang kedua intinya tuh mau belajar. Yang kedua mau belajar Mas. Kalau misalnya dia masuk Primagama tapi hanya sekedar ala bimbel, paling dengan pelajaran di sekolah dengan di bimbel tuh sama aja, nggak ada kemajuan sama sekali. Punya pemikiran kayak gitu nggak bakalan bisa maju Mas. Yang ketiga, saya itu harus punya motivasi. Motivasi saya itu saya nggak boleh menjadi rata dengan kawan saya dan nggak boleh di bawah. Saya harus di atas. Itu saya pokoknya harus di atas. Saya waktu itu pernah ketua OSIS Mas. Waktu itu kan saya sering keluar. Kawan saya waktu itu ketika saya masuk kelas, kawan saya membicarakan tentang pelajaran ini abis ini kayak gini. Saya mikir ini baru 1 hari nih saya keluar kelas, udah ketinggalan sebanyak ini. Gimana saya udah berhari-hari ketinggalan kelas. Nah, saya langsung itulah malam tuh pokoknya harus ada waktu untuk belajar. Nah, jadi saya harus punya motivasi sendiri sehingga saya harus bisa di atas kawan-kawan saya. Intinya pikiran sendiri dengan emosi dari diri sendiri yang bisa ngatur gimana kita mau naruh tempat diri kita nih. Apakah kita mau naruh di bawah kawan-kawan kita, rata dengan kawan kita, ataupun di atas kawan-kawan kita tuh tergantung dari diri kita sendiri. Itu sih Mas. Tapi ini menarik, dari Rizky kan selama 3 tahun, 3 kali 365 hari, pasti kan ada hari-hari di mana down gitu ya kasarannya ya? Ya, pasti ada. Jadi cambuk lagi supaya dari Rizky naik lagi kasarannya tuh.
Untuk itu Mas, saya kan saya punya pikiran kalau misalnya belajar, kalaupun di bawah pemaksaan ataupun di bawah kayak rasa nggak enak di hati itu, saya lebih baik nggak usah belajar dulu. Saya cari tempat fresh, gimana sih caranya, jangan sampai gara-gara saya belajar ketika waktu saya ngedown, malah saya benci dengan pembelajaran tersebut. Jadi saya carilah caranya, kayak misalnya duduk dekat jendela sambil ngopi, mikirkan dengan masa depan, jadi anak indie gitu Mas. Anak indie. Nah, gitulah Mas. Habis itu mikirkan lagi, kalau misalnya saya nggak belajar, gimana saya mau ngejar kawan-kawan saya yang sekiranya punya pembelajaran lebih daripada saya. Saya mikir kayak gitu kan. Nah, jadi ya udahlah, ketika udah dapat motivasi dan juga kesenangan dalam itu, dalam diri saya tuh saya langsung belajar. Dan ketika itu pun, misalnya 1 jam belajar nih Mas ya, 1 jam belajar, ternyata nggak sampai 1 jam saya udah udah bosan. Nah itu mending berhentikan dulu, jangan dipaksa. Tapi ketika 1 jam saya udah senang, itu bisa dibantai sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, itu dia yang paling saya suka. Sampai kadang-kadang pun yang saya salah sih Mas ya, saya sampai lupa ibadah, kadang-kadang saya Tapi itulah kesalahan saya Mas, saya nggak ngulangin lagi kalau misalnya udah sampai lupa ibadah tuh udah nggak lagi lah. Siap. Monggo Dek Nazwa, silakan Dek Nazwa. Kalau dari Nazwa sih, ya yang pertama kita harus rajin belajar memang supaya jaga nilai. Terus yang kedua, betul kata Kafa, kita tuh harus sering ikut lomba sih sebenarnya. Selain untuk sertifikat, itu kan juga bisa bantu kita lebih unggul daripada teman-teman yang lain kan. Setidaknya misalnya kita ikut lomba kimia, kita lebih unggul daripada teman-teman yang lain di bidang itu. Lalu, iya sih benar, les itu juga sangat membantu. Soalnya aku kan pernah coba dari SMP aku les, cuman pas kelas 11 gitu, aku nggak nyaman sama les aku yang waktu itu. Jadi sempat nggak pengen les, cuman pas ketemu sama Primagama, aku pengen coba gitu kan les di sini. Dan alhamdulillahnya cocok sih, karena tutornya juga enak ngajarinnya. Kalau misal kita mau konsultasi juga enak gitu ngomongnya sama mas-masnya tuh. Jadi aku merasa terbantu ya sih dengan les di Primagama ini. Betul juga kata Rizky tadi, kita kalau les pun percuma kalau misalnya cuma datang terus nggak menyimak dengan benar. Kita tuh harus manfaatkan sebaik mungkin, karena kita udah les, kita udah bayar gitu kan, kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Apalagi lesnya di Primagama yang sebenarnya kalau misalnya nggak konsen sebentar aja gitu tuh udah ketinggalan gitu. Masnya tuh bahasnya rinci menurut saya. Selain itu, manfaat les tuh juga untuk meninjau prodi yang kita mau di kuliah nanti. Soalnya waktu SN tuh banyak teman-teman saya yang bingung gitu Mas, pengen prodi apa yang sesuai dengan dirinya sendiri. Saya sebenarnya juga bingung, cuman setelah analisis rapot dengan mas-mas di Primagama itu jadi dapat arahan, dan alhamdulillah arahannya sesuai dengan minat dan juga rapot saya. Seperti itu. Ya, ini dari tadi saya gatel pengen nanya, nggak nanya, ya nggak apa-apa lah nanya. Kelas 11 bimbel di mana, Dek Nazwa? Ada Mas, enggak, bimbelnya dekat rumah. Oh iya, berarti iya. Enggak bimbel sebelah. Sebelah. Gatel. Siap. Dek Nazwa sama Dek Kafa, ini kalau Mas Bahar ngelihat mau ngomong apa nih? Kalau Mas Bahar ngeliat apalah, waktu saya analisis itu kan pernah sama Mas Bahar sama Mas Sarif kan. Waktu analisis sama Mas Sarif tuh kan bilang pengen meteorologi Mas, coba cek. Mas Sarifnya cek, ternyata nilainya cocok. Cuman Mas Bahar sering bilang kayak gini, nah kamu tuh cewek janganlah ke meteorologi itu untuk lapangan. Nah, kalau Mas Bahar lihat, Mas udah keterima dah di meteorologi. Apalah ya jadi anak lapangan. Ini jadi Mas Bahar belum tahu nih. Mas Bahar belum tahu Dek Nazwa keterima di meteorologi. Udah tahu. Cuman kemarin tuh pas analisis tuh seringnya sama Mas Syarif. Soalnya kalau analisis sama Mas Bahar tuh Mas Bahar pasti bilang, nggak usah meteorologi lah, itu tuh lapangan, kamu tuh cewek. Ibu rumah tangga nanti apa gini-gini lah gitu. Tapi tetap kekeh pengen meteorologi. Dek Kafa, kalau Mas Bahar atau Mas Sarif dengar mau ngomong apa nih, Dek Kafa? Saya jarang Mas konsul dengan Mas Bahar.
Jadi sama Mas Syarif juga. Kalau pernah waktu itu sama Mas Bahar nanyain, Mas gimana kalau masukin sertifikat di SNMPTN itu? Mas Bahar bilang, oh itu ngaruhnya sedikit katanya. Nah itu saya deg-degan Mas. Marah Mas Bahar dengar ini. Deg-degan. Tapi ya udahlah, percaya aja lah kan. Ya habis itu konsul dengan Mas Syarif. Alhamdulillah kata Mas Syarif nilainya cocok dan bisa. Siap. Tapi gara-gara Mas Bahar juga sih. Mas Bahar kan ngajar fisika kan di les. Jadi sebenarnya aku tuh agak bingung. Aku tuh lebih ke kimia fisik atau biokimia. Soalnya kimia tuh kan di tengah-tengah antara biologi sama fisika kan. Cuman karena Mas Bahar tuh ngajarnya enak lah. Enak pokoknya. Kalau guru di sekolah aku tuh enak juga ngajarnya. Cuman gitulah. Ya. Nah ini yang menarik. Wah, aku jadi gatel lagi kan, pengen komen deh, nggak usah komen. Komen aja, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa, nggak jadi. Semua guru harus kita hormati. Di Rizky sama di Ayu ini kan berdua yang paling dekat sama Mas Yoyo kayaknya ya. Di Ayu bolak-balik ke Mas Yoyo, di Rizky berubah dari basis fisika ke basis biologi. Di Rizky mau ngomong apa nih ke Mas Yoyo? Nah, aduh. Ini diliatin orang banyak nih Mas, nggak enak nih jadinya nih. Ya, awalnya pasti ucapan terima kasih lah, karena udah selama 1 tahun nih dibimbing sama Mas Yo, banyak pelajaran yang bisa saya ambil dan juga motivasi, salah satunya yang tentang berdakwah itu, dan juga yang kedua tuh Mas Yo tuh Mas punya ilmu-ilmu lebih, dia tuh banyak sekali ilmu-ilmunya Mas, dan dia Mas Yo tuh pernah bilang kalau misalnya saya itu setara dengan guru-guru tuh, saya nggak mau ngajarkan mereka tuh. Misalnya Mas Yuk punya 10 rumus. Nah, Mas Yuk cuma mengajarkan 5 rumus ya, Mas. Soalnya yang kalau misalnya ditantang, dia masih punya 5 rumus lagi sebagai andalan untuk ngalahin mereka. Jadi waktu itu saya motivasi nih, saya masuk Primagama, saya udah dapat 10 rumus. Kawan saya di sekolah cuma dapat 1 rumus. Nah, jadi saya bisa udah di atas, Mas. Nah, jadi saya tuh banyak motivasi dapat dari Mas Yuk tuh, Mas. Jadi ya itulah, saya nggak bisa ngomong dengan kata-kata semuanya. Intinya terima kasih lah untuk Mas Yuk, Mas. Di Ayu, silakan di Ayu. Sama sih Mas, kurang lebih kayak Rizky. Makasih lah ya Mas sama Mas Yo. Udah rela nyebuk-nyebukan buat saya. Tiap hari, hampir tiap hari rasanya konsultasi. Tiap pulang les, tiap pulang les yang UTBK juga konsultasi terus. Terus pas kawan-kawan yang lain juga konsultasi, saya juga ikut konsultasi. Makasih lah ya Mas untuk itu. Terus sama juga kata Rizky, benar. Mas Yo tuh punya banyak rumus gitu. Jadi tuh uniknya tuh rumus Mas Yo tuh 1 rumus ya. Terus nanti itu bisa ngerembet ke rumus-rumus yang lain. Jadi setiap soal tuh macam-macam soal bisa kita kerjakan dengan rumus dari Mas Yo gitu. Cakep. Mas Yoyo, kapan-kapan kita collab bareng ya Mas Yoyo ya? Tadi saya mau ngomong itu, berarti ada yang bisa diangkat ini dari Pontianak ini. Coba, setuju. Tapi ya di sini kurang berhasil Coach Billy. Padahal mau ngelihat tetes air mata biar rating naik ini gagal ini. Ini edisi bahagia, penuh tawa, penuh canda. Tadi ada yang ganggu saya sih sebenarnya. Ketika masuk meteorologi untuk Najwa itu Kafa ngizinin nggak? Tadi kan kabar nggak ngizinin. Nggak ikut-ikut. Mas, abis dia udah masuk Mas bilang doain mau masuk ke dinasan, siapa tahu tes masuk kan nambah-nambah lah. Udah jadi ngambil kedinasan? Aku pengen coba kedinasan meteorologi STMKG. Oke, STMKG. Oke. Andai diterima, yang diambil IPB-nya apa STMKG-nya? STMKG lah Mas. Soalnya habis kan STMKG D3 tuh meteorologi, nanti S1-nya di IPB, jadi dua-duanya dapat. Kita punya materi lagi Mas Rizat. Kita nanti sama adik-adik yang diterima kedinasan. Betul. Itu kapan ya pengumumannya kapan ya? Kita doakan diterima aja ya biar masuk lagi. Biar dapat konten. Itulah pas bilang mau STMKG tuh kan, saya tuh agak gimana gitu sama TPA-nya yang fisika. Terus kata Mas Bahar tuh, datang ya ke les, nanti Mas bantu belajar fisikanya, padahal les sudah libur. Tapi ini bebannya cukup berat ya Coach Billy kalau diterima ya. Melepas SNMPTN kan artinya ya ada sesuatu. Rusak ke sekolah yang rusak ke adik kelas, karena kemudian nanti apalagi itu IPB yang tracknya juga sudah dibangun dari awal dan seterusnya.
Tapi ya monggo lah. Ya. Waduh, ini jadi tambah kasih beban. Jadi tambah kasih beban. Monggo Pak Samsul, ada promo nggak Pak Samsul di Primagama sana Pak Samsul yang mau disampaikan ke semua yang nonton? Cukup Mas, cukup. Oh, nggak ada promo. Waduh, ini satu-satunya yang ditawarin materi promo, nggak mau promo. Siswanya udah banyak Pontianak, Mas. Dari Mas aku Yoyo, mau bilang, ya, aku mau bilang buat adik kelas, misalnya yang Primagama, kalau misalnya Mas Syamsul kasih soal kimia yang susah, jawab ya, pasti dapat 20.000. wah. Atau enggak geprek, sumpah. Tahun depan naik, Najwa, bukan 20.000. Ini Dua kali lipat. pantesan Pak Samsul nggak mau promo, Coach Billy. Semakin banyak siswanya, semakin bokeh ini. Siap. Mas Yoyo, ada promo nggak Mas Yoyo? Dari sana Mas Yoyo? Cukuplah barangkali ya, karena tadi dari adik-adik kita juga sudah menyampaikan begitu ya, menyampaikan pesan-pesan yang menarik. Jadi dari saya cukup. Siap. Jadi adik-adik sekalian, hari ini benar kata Coach Billy ini adalah edisi bintang nomor 2 karena semua checklist yang kita harapkan yang sudah kita bahas di semua video-video sebelumnya sudah tercentangi semua, ranking paralel tinggi 1, 2, 1, 10, organisasi lengkap, sertifikat akademik lengkap, kakak kelas pun juga top chair. Tadi Dek Kava walaupun SNMPTN nggak ada, tapi SBMPTN ada. Itu di video-video sebelumnya juga kita bahas, tidak harus SNMPTN, SBMPTN pun juga akan menambah poin di SNMPTN 2020. Jadi 4 poin ini sudah checklist semua, dan tadi semuanya sangat menganjurkan untuk ikut pendampingan, dan di sini sebagai penutup tidak hanya Primagama yang menggelar pendampingan, ada banyak sekali pendampingan di luar sana, dan semuanya bagus-bagus, tapi hari ini ternyata yang terbukti 4-4 ini di Primagama semua. Jadi, monggo, bukan promosi, saya bukan dirut, tapi ya monggo. Jadi di sini ada yang nggak tahu nih, kayaknya ada tampang-tampang YouTuber juga nih, ada YouTuber juga di sini ya? Najwa itu. Mana ada? Enggak. Nah itulah Mas, kemarin persoalannya tuh. Apa tuh, Pak Samsul? Kita kan minta testimoni ya, yang untuk Pontianak malah belum muncul itu. Kelihatannya salah satu kendalanya Najwa dan Kava ini belum siap katanya untuk direkam. Hari ini malah dapat kita materinya. Kava bilang, apa itu? Kava bilang nanti ya. Kava bilang nanti ya. Memperjelas. Yang dari Sintang sudah masuk. Dokumentasi testimoninya sudah masuk dalam bentuk video. Kemarin cuma yang di Pontianak yang belum tuh. Siap. Mas Bahar bilang nanti pas Lebaran ya, waktu baju baru. Ya wis, adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian mendapatkan inspirasi dan referensi, dan selamat berjuang untuk SNMPTN 2021 mendatang. Bagi yang belum lolos, masih ada UTBK, masih ada ujian mandiri, silahkan semangat terus, dan apabila butuh pendampingan, Primagama tadi siap membantu, terutama Pak Samsul dan Mas Yoyo yang ada di daerah sana. Dari kami sekian saja, jangan lupa subscribe, share, dan like untuk terus mengikuti perkembangan dan tips-tips terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.